Rumah orang tua Vira. Acara pernikahan akhirnya berlangsung sebagaimana harusnya. Semua berjalan lancar dan baik. Meski Vira sebenarnya merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Dia seharusnya hari ini menikah dengan Bagas. Tetapi tiba-tiba saja, dia malah menikah dengan Yuda. Hal ini sungguh terasa aneh baginya. Kini dia bersanding duduk di pelaminan bersama dengan Yuda. Bersalaman dengan para tamu yang datang silih bergantian. Yuda sudah menghubungi keluarganya dan mengatakan tentang hal ini. Tentu saja keluarganya merasa bahagia, karena memang sejak dulu menginginkan Vira menjadi menantunya. Dan baru hari ini hal itu tercapai. Meski begitu, mereka tetap merasa marah. Karena Yuda sama sekali tak mengabari sebelumnya. Mereka ingin melihat akad nikah tentu saja. Pikir kedua orang tua Yuda, seharusnya menunggu mereka dulu datang baru akad itu dilangsungkan. Tetapi semuanya sudah terjadi, dan sekarang, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Vira. Perjalanan dari kota B ke kota A memang lumayan jauh, memakan waktu hampir 4 jam andai tidak macet. Ponsel Vira di dalam kamarnya saat Arman menghubunginya. Sehingga, dia tentu saja tidak menerima panggilan itu. Namun kebetulan, Tiara sedang masuk ke dalam kamar mamanya itu dan mendengar suara nada dering dari ponsel Vira. Dia pun menerima panggilan itu. "Iya Om, ada apa?" "Mama lagi di depan sama Papa Yuda," jawab Tiara dari sambungan telepon. "Om minta tolong sama kamu Ara, tolong kamu katakan sama mamamu untuk menerima panggilan Om sebentar saja. Ada hal yang penting yang ingin Om sampaikan," ujar Arman dari seberang sana. Tiara pun setuju. Dia langsung membawa ponsel sang mama, dan menghampiri mamanya di pelaminan. "Mam," bisik Tiara pelan di telinga mamanya. "Iya ada apa Ara?" tanya Vira yang juga berbisik kepada anaknya itu. "Ini ada telepon dari Om Arman, katanya penting mau ngomong sama mama," jawab Tiara masih sedikit berbisik. Tetapi tentu saja, Yuda bisa mendengarnya. Dia merasa ini pasti ada hubungannya dengan Bagas. Mungkin, Bagas sudah mengetahui tentang pernikahannya dengan Vira, dan dia merasa tidak terima. Itu yang dipikirkan Yuda, hingga tiba-tiba hatinya terasa tidak nyaman. Merasa kalau Vira memang mencintai Bagas, dan Vira hanya terpaksa menikah dengan dirinya. Yuda memilih diam, menunggu apakah Vira akan mengatakan sesuatu kepadanya atau tidak. Sementara itu, Vira merasa heran Arman mau apa. Sesaat kemudian dia teringat Bagas, rasa bersalah langsung menyelimuti hatinya. Tapi bukankah Bagas dan keluarganya yang sudah membatalkan pernikahan ini? Dan, dia yakin ini semua pasti ada hubungannya dengan Winda. Vira mengambil ponselnya dari tangan Tiara. "Baiklah Mama akan bicara dengan Om Arman," ujar Vira kepada Tiara. Setelahnya, Tiara pergi menghampiri adiknya dan juga Elin. Sedangkan Vira menggenggam ponsel di tangan kanannya. Beruntung saat ini sedang kosong, tidak ada orang yang naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan mereka. Karena memang jumlah undangan yang tidak terlalu banyak. Vira menoleh ke arah Yuda. Yuda ternyata sedang menatap ke arahnya. Hal itu membuat tatapan mereka saling bertemu. Vira tersenyum tipis dengan pipi yang merona karena malu. Sementara Yuda jadi salah tingkah, dia langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. "Mas ini ada telepon dari Arman, katanya mau bicara sesuatu. Apa boleh aku menerima panggilannya?" Vira bertanya kepada Yuda. Kini dia sudah menjadi istrinya. Sehingga tentu saja, ia harus meminta izin dulu saat menerima panggilan dari seorang pria. Dia tak mau terjadi salah paham. Yuda mengangguk. "Boleh, tapi aku juga mau dengar," katanya. Vira tersenyum tipis mendengar jawaban dari pria yang sudah sah menjadi suaminya itu. Lalu Vira pun mengangguk. "Baiklah," jawabnya. Mereka kemudian minta izin kepada kedua orang tua Vira, yang memang ada di sana. Yuda dan Vira melangkahkan kaki beriringan menuju ke kamar Vira.
Vira benar-benar merasa deg-degan. Hatinya terus berdebar-debar, dan jantungnya berdegup kencang. Apalagi, saat Yuda tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. Bahkan, keringat dingin sampai membasahi tangannya itu. Hingga sampailah mereka di kamar. Yuda menutup pintu rapat-rapat, bahkan menguncinya. Kemudian mereka duduk bersisian di atas tempat tidur. Vira mulai menghubungi Arman, karena sambungan memang sudah dimatikan oleh Arman. Tidak butuh waktu lama, dalam panggilan pertama, Arman langsung menerima panggilan dari Vira. Ada apa?" kata Ara. "Tadi kamu mau bicara sesuatu yang penting?" tanya Vira to the point. "Aku cuma ingin mengatakan kalau Bagas sekarang sedang menuju ke sana. Tolong jelaskanlah dengan baik, aku yakin Bagas pasti sedang kecewa saat ini. Dia akan menuntut penjelasan kepadamu." "Kenapa kamu menikah dengan Yuda?" jawab Arman. Untuk sesaat Vira hanya diam, merasai hatinya yang tak menentu. Yang membatalkan pernikahan ini, dia yakin bukanlah Bagas, tetapi hanya keinginan ibunya saja. Panggilan itu sengaja Vira loudspeaker, sehingga Yuda bisa mendengarnya. Mendengar kata-kata itu dari Arman, Yuda mendesah pelan. Dia yakin Vira sedang gelisah saat ini. Dia segera mengambil ponsel di tangan Vira, lalu dia berbicara kepada Arman. "Terima kasih sudah memberitahukan hal ini kepada kami. Tenang saja, sekarang Vira sudah menjadi tanggung jawabku. Aku akan menghadapi Bagas, dan aku akan menjelaskan semuanya kepada Bagas." Yuda berkata dengan tegas. "Oh, kamu ada rupanya Yud. Aku cuma mau minta sama kamu, tolong jelaskanlah secara baik-baik kepada Bagas. Bagas adalah orang yang baik dan berjiwa besar, dia akan memahami semuanya jika dijelaskan dengan benar." Arman menyahuti, dan kemudian Arman dengan Yuda pun berbicara beberapa saat lewat sambungan telepon. Sedangkan Vira hanya mendengarkan saja dengan hati yang gelisah. Takut Bagas akan marah dan mengamuk. Panggilan pun selesai. Yuda menyimpan ponsel Vira di atas tempat tidur. Lalu, dia merengkuh bahu Vira. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kita akan menjelaskannya dengan lembut dan baik," ujar Yuda dengan lembut. Vira sampai tersentak kaget dan tubuhnya menegang dengan perlakuan Yuda. Dia wanita normal, terlebih sudah cukup lama tidak mendapat sentuhan seorang pria. Hatinya berdebar keras, jantungnya berdegup kencang, dan kulitnya terasa meremang. "Iya, terima kasih," jawab Vira sambil menundukkan wajah, menyembunyikan rona merah di pipinya. Yuda tersenyum, dia malah sengaja memeluk tubuh Vira dengan erat. Sebenarnya hatinya pun berdebar keras, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Bahkan tangannya sedikit gemetar saat memeluk Vira. Sebisa mungkin, Yuda menetralkan detak jantungnya. Sudah sangat lama dia hidup menduda, sehingga menyentuh Vira, membuat tubuhnya menegang, terutama pada bagian inti dari tubuhnya. Vira hanya diam dengan tubuh kaku berada dalam pelukan Yuda, hingga terdengar suara ketukan pada pintu yang memanggil mereka, karena ada beberapa tamu yang datang. Bergegas Yuda dan Vira pun berdiri. Kemudian, Vira membuka pintu kamar. Dengan tersenyum malu-malu, Yuda dan Vira pun segera keluar dari kamarnya. Lalu kembali ke pelaminan untuk menyambut beberapa orang tamu yang datang. Tidak lama kemudian sebuah mobil tiba dan itu adalah mobil Bagas. Vira menggenggam tangan Yuda dengan erat saat melihat Bagas yang melangkahkan kaki ke arahnya dengan tatapan lurus yang penuh dengan kesedihan. Semua orang pun tercengang melihat kedatangan Bagas. Begitupun kedua orang tua Vira. Semua yang hadir dan yang tahu bahwa calon suami Vira sebenarnya adalah Bagas, mereka mulai berbisik-bisik, menduga-duga apa yang akan terjadi selanjutnya. Kecemasan tak bisa dihindarkan dari raut wajah kedua orang tua Vira dan juga para kerabat yang hadir. Takut kalau saja Bagas akan marah, dan kemudian terjadi keributan di tempat ini. Yuda berdiri, dia menarik Vira agar berdiri juga. Berdiri di sampingnya, kaki Vira seakan melayang di udara,
saat melihat tatapan penuh kekecewaan dari Bagas. "Kenapa kamu menikah dengan Yuda? Kenapa tak sabar menungguku? Aku pasti akan menikahimu. Aku mencintaimu, Ra. Kamu begitu tega kepadaku." Semua kata-kata itu meluncur dengan lancar dari mulut Bagas. Vira menitikkan air mata, mulutnya bungkam 1000 bahasa. Dia tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. "Kenapa tak berani menatapku? Apa kamu merasa bersalah, Ra?" lanjut Bagas dengan senyuman sinis dipenuhi kesedihan. Tangan Vira yang sedang berada dalam genggaman Yuda semakin mengerat. Ia bahkan meremas dengan Yuda dengan kuat hingga Yuda bisa merasakan sakit. Akan tetapi Yuda diam, tak mengatakan apapun meski tangannya terasa panas. Yuda bisa menyadari kalau saat ini Vira sedang sangat gelisah dan cemas. "Katakan sesuatu, Ra. Jelaskan kepadaku." Bagas kembali mencecar Vira. Dia menatap lurus ke arah Vira dengan tatapan yang sama. Tatapan penuh kesedihan dan luka. Yuda mulai membuka suara. "Dengar Bagas, Vira dan aku menikah karena ibumu sudah membatalkan pernikahan antara kamu dengan Vira. Apa yang lebih memalukan dari seorang wanita dan juga keluarganya? Selain batal nikah, kehormatan mereka bisa hancur, Bagas. Hingga akhirnya, ayah Vira memintaku untuk menggantikanmu. Untuk menyelamatkan kehormatan Vira dan juga keluarganya dari rasa malu." Yuda berkata dengan tenang. Vira menghembuskan napas sepelan mungkin mendengar perkataan Yuda. Merasa Yuda sangat terpaksa menikah dengannya. Bagas tersenyum miring.